Karena kan walaupun ada dengan adanya KJP ya sekarang alhamdulillah sudah ada KJP. Cuman memang kemarin saya pernah baca bahwa sekarang penerima KJP itu nurun drastis. Dari 8.000 sekarang 6.000. Nah, ini kan perlu dipertanyakan nih, ya kan? Dengan yang sekarang nih, kenapa bisa turun gitu kan? Kalau dengan alasannya bahwa karena banyak pelajar yang tawuran KJP dicabut, ya itu kan masih sampai ribuan gitu yang dicabut itu kan. Kita juga belum tahu. Nah mungkin nanti anggota dewan yang akan datang nih bisa mengevaluasi pertama KJP itu tepat sasaran. Oke, betul. Karena itu dari sisi politik ya, atau menghadapi tahun politik untuk para pejabat nanti yang akan terpilih ya. Betul. Itu tapi udah diobrolkan dengan teman-teman di kepengurusan yang sekarang. Betul. Garis besarnya lah mungkin kemarin. Betul. Nah, sekarang Pak Yusuf terakhir nih ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya, 20 menit lebih. Yang terakhir nih. Selama 5 tahun ke depan, kan ada beberapa agenda nih kalau urusan negara ya, ada pemilu, belum tadi 2025 nanti nih yang pilkada itu. Tapi khusus yang tadi dibicarakan tentang masalah pendidikan, kenakalan remaja, UMKM, Tanah Abang 1 itu khususnya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Tanah Abang 1, apa yang akan dikerjakan kira-kira? Ya, yang pertama akan mengembalikan kualitas pendidikan perguruan Muhammadiyah Tanah Abang 1 menjadi lebih baik lagi. Baik pendidikan secara umum, masyarakat umum ataupun anak-anak panti asuhan yang kita bina, gitu. Karena akan tingkatkan lagi. Dan mungkin kemarin berbicara dengan Pak Ustadz, kita akan merubah sistem panti asuhan yang ada itu menjadi mungkin panti asuhan yang bersifat rumah tahfiz, seperti pondok pesantren. Karena kita punya aset cukup luas. Di Sawangan itu kurang lebih ada 8.000 meter di panti asuhan Muhammadiyah Sawangan itu yang dikelola dengan baik. Nah, itu insya Allah dengan tim yang ada sekarang kita akan semaksimal mungkin mengolah aset yang ada. Belum yang di Tonjong itu ada sekitar 2.000 meter. Itu kan wakaf yang perlu kita garap untuk masalah pendidikan dan juga tadi pemberian ekonomi UMKM, karena kalau alat tersebut bisa juga menjadikan sumber penghasilan ekonomi untuk menghidupi suatu organisasi. Itu ada lahan lah yang akan digarap ya. Mungkin nanti garapan lahannya akan dikerjasamakan dengan pihak lain mungkin. Ya banyak. Selama ini juga emang ada beberapa kerjasama yang berjalannya kan kerjasama dengan Charlie Farm ya, untuk tanaman. Itu program prioritas kali ya? Yang itu yang sudah jalan. Oh yang sudah jalan, tinggal diteruskan? Tinggal diteruskan atau nanti mau kita evaluasi lagi. Di kepengurusan yang baru ini. Pak Yusuf, pesan-pesan terakhir untuk warga Tanah Abang atau ya khususnya seluruh Indonesia di Muhammadiyah ya? Apa Pak Yusuf? Ya, di tahun politik ini yang pertama kita harus menjaga kondusivitas lingkungan ya. Pemilihan capres atau cawapres atau partai politik itu kan pilihan politik. Jadi perbedaan itu wajar. Yang penting jangan saling menghina dan menghujat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, baik itu anggota dewan ataupun capres, kita lihat visi misinya dan track recordnya. Karena itu penting gitu. Jangan hanya cuman pencitraan aja yang kita lihat. Kan kita selama ini kan mengalami hal yang mungkin kurang pas lah gitu kan. Dan juga pesan untuk masyarakat semua, ketika memilih pemimpin itu jangan sekali-kali mengharapkan imbalan uang. Karena kan masyarakat itu rakyat kan ngeluh ya, dengan mungkin sembako naik segala macam, dan banyak gitu kan, anggota DPR-nya itu tidur segala macam. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan anggota DPR secara 100%. Nah, kita juga masyarakat itu harus introspeksi diri ketika memilih mereka dibayar atau tidak. Gitu. Makanya ketika memilih calon pemimpin, wakil rakyat itu kita lihat track record bukan karena uang. Itu sih poin intinya, track recordnya, akhlaknya, baik sikapnya, dan memang sudah pengalaman di bidang organisasi yang lain yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana caranya untuk melihat track record itu masyarakat? Ya kan, misalkan seorang mencalonkan diri ya, misalkan contoh, ya saya sebut ya Bang Baroni Adi ya. Beliau ini kan tokoh muda yang memang menyatukan lembaga budaya dan perguruan silat yang ada di Tanah Abang melalui wadah Sikumbang. Itu kan perguruan silat itu banyak ya. Banyak, kadang-kadang kan kalau tidak diguyupkan itu kan kadang-kadang ada perasaan merasa paling jago, merasa paling hebat.
itu kita lihat bahwa dia bisa menyatukan perbedaan di dalam wadah si kumbang. Nah, itu satu ketika beliau memegang si kumbang. Kedua, beliau juga memegang ketua muda ITSMI ya, MPD ITSMI kan, Jakarta Pusat. Itu kan dia juga bisa merangkul, menggarap kader-kader intelektual muda di Tanah Abang yang selama ini belum tergarap. Kan memang orang bilang Tanah Abang itu tempat apa ya, jagoan, jawara, segala macam. Ternyata orang-orang pintar di Tanah Abang itu banyak gitu loh. Intinya Pak Yusuf kayaknya punya tugas berat tuh untuk naikin grade-nya anak-anak muda Tanah Abang satu kayaknya ya. Nah, siap. Berat ya. Dan alhamdulillah kan di Muhammadiyah ini kan memang ada peluang-peluang seperti itu kan. Ya. Jadi ketika ada anak berprestasi terus diaktif di Muhammadiyah, di Muhammadiyah punya sekolah perguruan tinggi. Nah, ketika dia jadi kader Muhammadiyah, dia ingin kuliah, ingin terkendala biaya. Nah, kita bisa buat rekomendasi untuk dapat biaya. Oh ya, ini ada yang lupa nih Pak Yusuf. Rescue ya. Rescue mungkin kalau Pak Yusuf udah pengalaman lah di rescue ya. Kebencanaan segala macam. Ini Tanah Abang satu ready nggak? Timnya? Alhamdulillah kita sudah ready 80%. 80% itu maksudnya apa? Properti atau anggota? Anggota sudah siap. 24 jam itu? Enggak, belum. Maksudnya kalau misalkan ada sesuatu yang tentang kebencanaan rescue itu dia kita sih ready? Yang ready itu baru 4 orang ya. Oh, 4 orang. Itu yang udah terlatih? Yang sudah terlatih. Jam terbangnya udah kemana aja tuh? Sudah sampai Palu, sampai Lombok. Juga kemarin banjir yang di gempa yang di Cianjur. Jadi kalau untuk lokal, kalau untuk yang luar provinsi ready 4 orang. Ada